Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini yaitu judulnya logaritma. Di mana logaritma itu merupakan inverse dari eksponen atau kebalikan dari bilangan berpangkat. Yang secara umum kalau kita tuliskan yaitu A pangkat C sama dengan B. Kalau dijadikan logaritmanya menjadi A log B sama dengan C. Silakan kalian buka bukunya halaman 17. Nah, lihat di sini. Pengertian dari logaritma itu merupakan inverse dari eksponen yang Ibu bilang tadi dengan rumus kalau bilangan berpangkatnya yaitu A pangkat C sama dengan B. Kalau dijadikan logaritma menjadi A log B sama dengan C. Di mana A-nya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0. Maka A disebut dengan bilangan pokok, logaritma, atau baris. B disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan. Kita masuk ke contoh soal. Kalian lihat ya di buku kaliannya masing-masing di halaman 17. Nah, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. B, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. C, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Nah, dia minta ubah bentuk menjadi logaritma. Caranya lihat yang A, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau dijadikan logaritma, kita masukkan ke rumusnya tadi bahwa menjadi A log B sama dengan C. Jadinya A 2, A itu sama dengan 2 menjadi 2 log B-nya itu 8. Berarti 2 log 8 sama dengan pangkatnya 3. Ya. Terus yang B, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Kalau kita jadikan logaritma, maka menjadi 3 log hasilnya 1/81 sama dengan pangkatnya negatif 4. C, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Jadinya 10 log 10.000 sama dengan 4. Atau bisa juga kita buat log 10.000 sama dengan 4. Bentuk seperti ini bisa juga. Itu ya. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, di sini sifat-sifat logaritma berlaku dengan syarat P lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1, A-nya lebih dari 0, B lebih dari 0, dan M, N anggota bilangan real. Sifat yang pertama, P log A kali B. P log A kali B itu sama saja dengan, lihat kalian ya, P log A yang dalam kurung tambah P log B. Jadi kalau dia yang dalam kurung itu perkalian, bentuknya menjadi penjumlahan seperti ini. Yang kedua, sifat yang kedua, P log A per B sama dengan P log A dikurang P log B. Kalau dia pembagian, bentuk yang keduanya menjadi pengurangan, gitu ya. Itu sifat yang kedua. Lanjut lagi sifat yang ketiga, P log A pangkat N. Jadinya di sini pangkat N-nya jadi di depan dikali P log A. Sifat ketiga. Terus sifat yang keempat, A log B. A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Ya. Yang B berada di atas, yang A berada di bawah. Sifat yang kelima, 1/A log B. Bisa diubah menjadi B log A. Kita balik menjadi B log A. Sifat kelima. Sifat keenam, A pangkat N, dia bentuk pangkat eksponen ya. A pangkat N log B pangkat M. Nah, pangkat yang kecil, M sama N, jadinya M dibagi N dikali sisanya A log B. Itu sifat. Lanjut lagi sifat yang ketujuh. A
dikali A log B sama dengan B. Coret, A-nya coret, sisanya B. Itu ya. Sifat ke-8, P log 1 sama dengan 0. P log 1 sama dengan 0. Apa saja yang log 1, misalnya 2 log 1, 0. 10 log 1, 0. Seperti itu. Sifat ke-9, A log A sama dengan 1. Kalau ibu ganti angka, 2 log 2, 1. 5 log 5, 1. Pokoknya kalau A dengan A-nya sama, hasilnya menjadi 1. Sifat yang ke-10, P log A dikali A log B menjadi P log B. Yang A yang di tengah ini, kita coret. Sisanya menjadi P log B. Seperti itu. Nah, itulah 10 sifat dari logaritma. Kalau kita masuk ke contoh soal, perhatikan di halaman 19, contoh soal halaman 19. Tentukan nilai berikut. A. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. B. Log 5 ditambah log 4 dikurang log 2 ditambah log 10. C. 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurang 3 kali 2 log 1/4. Jadi ada 3, A, B, dan C. Sekarang lihat penyelesaian yang A. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Seperti sifatnya tadi, bahwa kalau dia bentuk penjumlah bisa kita ubah menjadi bentuk kali. Kalau dia kurangan bisa kita ubah menjadi pembagi. Jadi bilangannya 24 dan 3 kita kalikan di sini. 2 lognya sama, lihat atasnya sama, 2, 2, 2. Artinya ini kita tulis 1 saja, 2 log. Seperti itu. Nah, sekarang 24 dengan 3. 24 kali 3. Dibagi, kenapa dibagi? Karena di sini dikurang. Dibagi 9. Sama dengan 2 log 24 kali 3 bagi 9. Jadinya 8. Itu ya. Jadi 2 log 8 sama dengan, sesuai rumusnya tadi, 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Jadinya 2 pangkat 3. Nah, sifatnya tadi kita gunakan sifat yang ketiga. Jadinya yang 2 log 2 pangkat 3, 3-nya kita letakkan di atas seperti ini ya. Ibu tulis di sini. 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 2 log 2 itu 1. Jadi hasilnya 3 kali 1, 3. Nah, ini untuk jawaban yang A, 3 jawabannya. Gitu ya. Kita lanjut ke B. Log 5 tambah log 4 dikurang log 2 tambah log 10. Nah, sifatnya yang tadi, yang jumlah kita kali. Ya. Sama-sama seperti ini, log. Lihat yang jumlah itu 5, 4, dan 10. Berarti yang kita kali 5 kali 4 kali 10. Yang pengurangan yaitu 2. Jadinya dibagi 2. Log 100 sama dengan. Nah, log 100 ini sama saja dengan, perhatikan, bahwa log 10 pangkat 2. Gitu ya. Jadinya log 100 sama dengan 2. Nah, itu untuk jawaban yang B. 2 jawabannya. Kita gunakan sifat 1 dan sifat 2. Kita lanjut ke soal yang C. 2 kali 2 log 8 tambah 2 kali log akar 2 dikurang 3 2 log 1/4 sama dengan jadi 2 log 8 pangkat 2 kita kembalikan yang bentuk ini. Kita kembalikan menjadi 2 log 8 pangkat 2 ini di sini. Tambah 2 log akar 2 tetap dikurang. 2 log, kita kembalikan juga seperti yang depan, yang ini.
menjadi 1/4 pangkat 3 ini. Ya, di sini. Pangkat 3. Sama dengan 2 log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Pangkat 2-nya tetap dari sini. Tambah 2 log. Kalau akar 2 itu kalau kita kembalikan menjadi 2 pangkat setengah. Dikurang 2 log. Kalau 1/4 itu 2 pangkat negatif 2. Pangkat 3 yang atas ini. Itu ya. Jadinya 2 log 2, 3 kali 2, 6. Jadinya 2 pangkat 6. 2 setengah ini dibagi, kenapa dibagi? Karena ini bentuk pengurangan, gitu ya. Jadinya 2, min 2 kali 3, min 6. Jadi 2 pangkat min 6. Sama dengan 2 lognya tetap. 6, kalau ini dikali, seperti sifat-sifat bilangan berpangkat, kalau dikali bilangan pokoknya sama, artinya yang dikali pangkatnya ditambah, yang dibagi pangkatnya dikurang, makanya menjadi 6 ditambah setengah dikurang negatif 6 sama dengan 2 log 2 6 min kali min plus 6 tambah 6 12 setengah. Ini ya, kita ubah bentuknya 12 setengah, yang ini kita letakkan ke depan sini. Nah, gitu ya. Jadi 12 setengah dikali 2 log 2. Di 12 setengah dikali 1. Sama dengan 12 setengah dikali 1, 12 setengah itu sendiri. Ini jawabannya. Gitu ya. Nah, demikianlah untuk contoh soal tentang sifat-sifat dari logaritma.